Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dengan Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari yang ke-20 ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengenal lebih jauh surah Al-Hujurat. Sahabat Al-Quran, surah Al-Hujurat ditetapkan sebagai surah ke-49 dalam susunan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Surah ini berstatus Madaniyah dan terdiri atas 18 ayat. Nama Al-Hujurat juga digunakan secara seragam dalam berbagai Mushaf Al-Quran di sejumlah negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Libya, Maroko, Iran, dan Pakistan. Nah sahabat Al-Quran, nama Al-Hujurat diambil dari kata yang disebutkan pada ayat keempat sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Nabi Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Sahabat Al-Quran, kata hujurat merupakan bentuk jamak dari hujroh yang berarti kamar. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kamar-kamar istri Nabi Muhammad SAW. Kamar-kamar itu berdampingan langsung dengan Masjid Nabawi dan dibangun dengan sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari pelepah kurma, atapnya rendah hingga mudah dijangkau tangan, dan pintunya hanyalah selembar kulit binatang yang digantung, bahkan bulunya masih menempel. Sahabat Al-Quran, pemilihan nama Al-Hujurat tidak sekedar merujuk pada sebuah lokasi fisik, tetapi juga mempresentasikan pesan utama surah ini. Al-Hujurat berbicara tentang adab dan tata krama yang wajib dijaga oleh umat Islam, baik dalam berinteraksi dengan Nabi SAW maupun dalam hubungan sesama muslim. Nah, surah ini mengajarkan bagaimana seharusnya bersikap, berbicara, dan memanggil Nabi, bagaimana menyikapi berita yang datang, bagaimana merespon perselisihan, serta bagaimana menjaga etika sosial dalam kehidupan beriman. Sahabat Al-Quran, latar belakang turunnya ayat keempat yang menjadi dasar penamaan surah ini berkaitan dengan sikap kurang sopan sebagian utusan Bani Tamim kepada Nabi SAW pada tahun 9 Hijriah. Sekitar 70 orang dari kabilah tersebut datang ke Madinah. Mereka memasuki Masjid Nabawi menjelang waktu zuhur, tepat ketika Rasulullah SAW sedang beristirahat siang di kamarnya. Karena tidak sabar ingin bertemu, mereka berulang kali memanggil Nabi SAW dengan suara keras dan kata-kata yang terkesan memaksa. Perilaku itulah yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa kebanyakan dari mereka tidak mengerti, yakni tidak memahami adab yang seharusnya dijaga dalam bermuamalah dengan Rasulullah SAW. Teguran ini sekaligus menjadi pelajaran abadi bagi umat Islam tentang pentingnya menjaga sopan santun, terutama terhadap figur yang dimuliakan Allah. Nah, sahabat Al-Quran, nama Al-Hujurat dikenal luas dalam berbagai mushaf Al-Quran, serta literatur tafsir dan hadis. Surah ini turun setelah peristiwa Fathu Makkah. Ibnu Asyur menegaskan bahwa Al-Hujurat adalah satu-satunya nama yang sahih bagi surah ini. Meskipun demikian, penamaan ini tidak tergolong tauqifi karena tidak ada riwayat yang secara eksplisit menyebut bahwa nama tersebut berasal langsung dari Nabi SAW. Nah, meski demikian, riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in menunjukkan bahwa nama Al-Hujurat telah dikenal dan digunakan secara luas sejak masa awal Islam. Ibnu Abbas dan Jabir bin Zaid misalnya menegaskan bahwa surah Al-Hujurat turun di Madinah. Nazalat suratul Hujurat bil Madinah, yang artinya surah Al-Hujurat turun di Madinah. Dalam riwayat-riwayat tentang klasifikasi surah Makkiyah dan Madaniyah, hampir seluruhnya menyebut surah ini dengan nama Al-Hujurat. Hanya satu riwayat dari Qatadah yang menyebutnya dengan penggalan ayat pertamanya, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, sebagai berikut. An Qatadah qala al-Madaniyu al-Baqarah wa Alu Imran. Wa ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang artinya, dari Qatadah ia berkata surah-surah yang diturunkan di Madinah adalah Al-Baqarah, Ali Imran, dan Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Penyebutan ini tampaknya bukan dimaksudkan sebagai nama alternatif, melainkan sekedar penanda surah yang namanya telah dikenal luas di kalangan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah, sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari ke-20 bulan Ramadan ini tentang surah Al-Hujurat. Sampai jumpa lagi di pembahasan esok hari, dan jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.